Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong 친구들. 다시 만나요. 파루크 암샤리. 전 하루 되세요. Merhaba, argadasem. Faruk Amsari ele tekrar gorus. Igun ler. Salut lesami. Reforma Faruk Amsari bone jone. Herek ketemu manek karo aku Faruk Amsari. Moga-moga dinomu nyenang nih. Ketemu lagi dengan saya Faruk Amsari. Semoga harimu menyenangkan, teman-teman bolo milenial semua. Di episode channel Faruk Amsari ini, kita akan bahas di rubrik isi Korea. Masih di rubrik isi Korea, kita akan bahas tentang apa saja yang menjadi kosakata yang bisa jadi akan kita butuhkan, kita ucapkan, kita obrolkan dengan orang-orang Korea atau untuk menambah skill kemampuan bahasa Korea kita. Tema yang Faruk ambil kali ini mengenai tentang clothes atau produk-produk yang melekat pada tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kita tambahi juga beberapa produk yang juga berbahan kain. Jadi semoga bermanfaat. Nah, oleh karena itu jangan lupa untuk nanti tinggalkan tombol like, tinggalkan tanda jempol di bawah ini, like, 좋아요, terus tackle, beri komentar tentang hal-hal apa saja yang perlu kita bahas di episode selanjutnya, atau mungkin ada yang perlu diperjelas di episode ini. Terus juga jangan lupa untuk subscribe, 구독 주세요. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, biar nanti juga dapat ilmu-ilmu yang secara gratis di channel Faruk Amsari kali ini. Dan berikutnya, terus juga jangan lupa untuk gombyuhagi juseyo. Dan selain share, agar teman kalian juga tahu hal-hal seru tentang bahasa Korea, Prancis, Turki, jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian nggak ketinggalan info menarik selanjutnya. Bisa jadi di episode kali ini 1 menit, 2 menit pertama kalian tahu, dan siapa tahu di menit ke-10 atau menit ke-9 ada ilmu baru yang kalian butuhkan. Jadi jangan di skip dan pastikan nonton sampai akhir. Nah, untuk tema pakaian kali ini kita awali dengan membahas kosakata pakaian itu sendiri. Pakaian mungkin dalam bahasa Inggris kita sering mengenalinya dengan nama clothes. Sedangkan untuk bahasa Prancis, mereka menyebutnya les vêtements, dengan V di depannya. Cara bacanya seperti nama salah satu tempat distrik di Surabaya ya, Petemon. Nah, apakah bisa jadi nama Petemon sendiri memang diambil dari serapan kata di Prancis? Kita juga tidak tahu, karena memang meskipun beberapa nama di Surabaya pakai nama Jawa, harusnya juga ada artinya di Jawa. Sedangkan Petemon, saya masih belum ketemu apa artinya. Nah, sedangkan pakaian dalam bahasa Korea kita sebut 옷. Yang vokal O dengan pacim siot. Mudah kan? Yang O siot. Gimana cara nulisnya? Kita latih sama-sama. Jarinya diangkat. Yang, oke, pinter. Vokal O, bukan O, vokal O yang tidur, dan pacimnya pakai siet, S. Nah, kayak V kebalik. Oke, mudah. Itu oat. Berikutnya ada sinonim dari oat, yakni ada ryu atau produk-produk pakaian. Bisa dibilang fashion gitulah, antara pakaian, busana, baju, itu kan juga sinonim. Sama juga dengan oat, ryu, dan juga 의상. 의상, yang vokal E dan vokal I, siet, vokal A dan pacim yang, 의상. Ryu, oat, 의상, artinya baju, pakaian, atau busana. Oke, bisa dipahami? Tidak sulit kan bahasa Korea untuk menulis maupun mempelajarinya? Maka kita lanjut pada beberapa kosakata pakaian yang ada di bahasa Korea. Kita awali yang pertama adalah kemeja. Kemeja atau yang umumnya jadi pakaian laki-laki, mereka memiliki kerah, belahan di dada,
dan juga memiliki lengan. Ada yang memiliki kancing, ada yang tidak memiliki kancing. Kemeja ini maksudnya. Kemeja dalam bahasa Korea disebut wai shoche. Wai shoche. Yang o a dibaca wa. Yang i dibaca i. Siet dengan yo dibaca syo. Jiet dengan e dibaca ce. Wai syo ce. Wai syo ce artinya kemeja. Nah, kita lanjut, ada seragam. Baik dipakai bagi anak-anak mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA. Ataupun seragam yang digunakan untuk alma mater suatu pekerjaan. Menunjukkan identitas diri seseorang. Apakah dia seorang staff security, ataukah dia staff stasiun televisi, dan lain sebagainya adalah seragamnya. Nah, seragam dalam bahasa Korea pakai serapan Korlis, Korea English, yakni U, Iyang, vokal U, Ni, Nien, vokal I, dan Pom, Biep, O, dengan pacim Miem, uniform, artinya seragam. Kita lanjut pada kosakata pakaian berikutnya. Ada kaos oblong atau kaos lengan pendek. Kerahnya sangat simpel, nggak pakai kerah tambahan, hanya lubang yang dirapikan. Lengan pendek, seringkali ada gambar maupun polos, bisa kita gunakan pada saat santai maupun jalan-jalan. Kaos oblong atau kaos lengan pendek dalam bahasa Korea disebut banpal. Ban artinya setengah, pal artinya lengan. Maksudnya baju lengan setengah, banpal. Sinonim dari banpal atau kaos lengan pendek ini adalah t-shirt, tiet, i, shirt, yo, jiet, t-shirt, artinya kaos lengan pendek. Kita lanjut, ada celana panjang. Celana panjang dalam bahasa Korea disebut baji. Biep a, jiet i, baji. Itu celana panjang. Sedangkan untuk celana pendek dalam bahasa Korea adalah ban baji. Biep vokal a dengan pacim nien, ban artinya setengah. Biep a, ba, jiet i, ji, baji artinya celana. Celana setengah atau celana pendek, ban baji. Ada juga jaket. Jaket bisa kita sebut dengan jamba. Jamba, jiet a, pacim miem, biep a, jamba artinya juga jaket. Kita lanjut, juga ada jaket biar tidak kepanasan, ada juga topi. Biar tidak kepanasan juga dan tidak silau, topi dalam bahasa Korea adalah moja. Miem, vokal o, jiet, vokal a, moja artinya topi. Seperti yang sering saya pakai di episode Turce Kolai. Kita lanjut, juga ada topi. Ada pelengkap juga ketika kita keluar, yakni tas. Ada tas lempang, ada tas ransel. Yang kita anggap ini mungkin tas lempang. Tas atau tas pada umumnya disebut kabang. Giok a, biep a, vokal a tadi dengan pacim ien. Kabang artinya tas. Tas kabang. Sedangkan ada dasi sebagai pelengkap dari suatu setelan pria. Dasi dalam bahasa Korea adalah necktie. Ini termasuk korlis, Korea English. Nian e dengan pacim giok, neck. Tiet a, ta. Iyang i, necktie. Artinya dasi. Berikutnya, kalau sedangkan bahasa Korea ada yang dibaca dasi, seperti misalkan dasi manayo, artinya dasi adalah lagi, dasi manayo ketemu lagi. Nah,
Sedangkan ada dasi, ada pelengkap juga sabuk. Sabuk atau belt. Dalam bahasa Korea juga korlis, yakni belte. Biep dengan pacim riel, bel pelengkapnya, tiet belte artinya sabuk. Ada sabuk, terus juga ada pakaian laki-laki, kita juga merambah ke pakaian wanita. Bagi teman-teman yang ciwik-ciwik ini, rok dalam bahasa Korea adalah chima, ciet, i, miem, a, chima artinya rok. Ada rok, pasti juga teman-teman cewek juga mungkin beberapa ada yang masih sering bawa sapu tangan ketika keluar rumah. Sapu tangan, bahasa Koreanya adalah janggap. Janggap artinya, maaf, bukan sapu tangan, sarung tangan. Sarung tangan adalah janggap. Nah, selanjutnya juga ada sepatu kulit. Sepatu kulit atau sepatu pantofel dalam bahasa Korea kita sebut kudu. Diet u, kudu. Artinya sepatu. Ini spesifik untuk sepatu yang berbahan kulit atau pantofel. Sedangkan misalkan ada sepatu olahraga misalkan atau sepatu cats, disebutnya bukan kudu melainkan undonghwa. Undong artinya olahraga, hwa diartikan sepatu. Sepatu olahraga atau jenis sepatu cats adalah undonghwa. Bisa dipahami kan? Oke, kita lanjut isi Korean di kosakata berikutnya. Ada sepatu boots, ada sepatu kulit, ada sepatu cats, ada sepatu boot. Sepatu boots atau yang bagian kakinya lebih tinggi sampai ke betis, ini kita sebut janghwa. Hwa di sini juga diartikan sebagai sepatu. Janghwa, sepatu boots. Nah, kita lanjut, ada aksesoris seperti yang saya pakai ini, kacamata. Kacamata dalam bahasa Korea adalah ankyong. An yang dimaksudkan adalah mata, meskipun kita tahu juga nama lain dari mata adalah nun. Ankyong artinya kacamata. Ada kacamata biasa yang digunakan untuk membaca atau sebagai hiasan. Ada juga selain sebagai aksesoris, ada juga kacamata gelap untuk mengurangi silau sinar UV matahari. Kacamata hitam, apakah ankyong? Ternyata dalam bahasa Korea, kacamata hitam adalah sunglass. Sunglass. Maaf, sunglass. Son, siap, o, nien. Son. Giok, ge. Dengan pacim riel. Giok, riel. Gel. Riel, a, la. Karena ada pacim riel ketemu riel. Jadi dibacanya bukan R, melainkan L. Gela, siet, se, son, gla, se. Artinya kacamata gelap. Kita lanjut, juga ada jas. Jas dalam bahasa Korea adalah yang bok. Meskipun yang juga kita artikan domba. Bok pakaian, bukan berarti ini pakaian domba. Yang bok artinya setelan jas. Nah, kita lanjut, juga ada tas ransel. Kalau tas tadi kabang, ini tas ransel adalah benang. Yep, nien, a dengan pacim, ieng. Benang artinya tas ransel. Kita lanjut, juga ada baju hangat, yakni kot out. Kot out, giok o dengan pacim tiet, out yang pakaian tadi. Kita lanjut, juga ada beberapa aksesoris seperti cincin emas. Mungkin di antara kalian ada yang halu pengen mendapatkan pasangan orang Korea, perlu tahu cincin emas bahasa Koreanya apa? Bahasa Koreanya adalah gem banji. Gem artinya emas, banji artinya cincin. Kalau baji celana, banji artinya cincin. Lanjut, ada jam tangan. Jam tangan adalah sonmok sigie. Sonmok pergelangan tangan, sigie jam. Lanjut, juga ada jam tangan, pasti ada yang pakai gelang. Baik laki-laki maupun perempuan, sekarang juga bagian dari fashion, ada yang pakai gelang, ada yang tidak. Gelang, bahasa Koreanya adalah palci, pal lengan. Palci dengan double ciet dan vokal i. Palci artinya gelang. Lanjut, juga ada kaos kaki. Kaos kaki dalam bahasa Korea kita sebut yang mal. Yang mal, kaos kaki. Yang bok,
jas. Mirip-mirip ada pakai kata domba di depannya. Berikutnya ada kerudung. Kerudung adalah veil. Mungkin serapan dari bahasa Inggris yang V-E-I-L yang selendang itu, biar nggak kepanasan kepalanya. Veil artinya kerudung. Biap yang i dengan pacim real. Veil. Berikutnya ada denim atau jeans. Kain jeans atau celana jeans adalah chongbaji. Selain itu, sinonim untuk kain denim maupun celana jeans adalah denim. Diet, vokal E, nian, I, dan pacim miem, denim, selain chongbaji. Nah, kita lanjut juga ada apa kira-kira? Ada baju bayi. Baju bayi adalah agiot. Misalkan ketika kita tahu ada rekan kerja kita yang memiliki anak yang baru lahir, kita mau memberikan kado. Salah satu kado yang sering diberikan pada upacara ulang tahun pertama anak adalah angpau, cincin emas, ataupun pakaian bayi. Nah, ini tadi sudah kita masukkan ada cincin emas apa dan ada pakaian bayi agi ot. Agi artinya bayi, ot pakaian. Nah, kita lanjut juga ada dompet, bagian dari yang sering kita kenakan dari bagian produk fashion. Dompet kira-kira apa ya? Dompet dalam bahasa Korea adalah jigap. Jiet i giok a pacim biop. Jigap artinya dompet. Nah, untuk isinya uang. Uang bahasa Koreanya adalah don. Jigap wa don. Dompet dan uang. Nah, ada dompet, terus kita agak bergeser ke produk kain yang ada di kamar. Biasanya ada di kamar, ada selimut, bantal, spray, dan lain sebagainya. Selimut dalam bahasa Korea kita sebut danyo. Danyo. Ini sangat penting karena apa? Suhu di Korea, kalau misalkan dingin, itu lebih dingin dari Indonesia. Kita tahu karena negara Korea termasuk negara subtropis. Meskipun ketika musim panas, mereka bisa jadi lebih panas dari Indonesia. Nah, begitupun ketika panas, mungkin beberapa orang perlu keluar membawa tisu atau sapu tangan. Sapu tangan, bahasa Koreanya adalah son sugon. Son, tangan. Sugon, kain lap. Son sugon, sapu tangan. Lalu kemudian kita belajar juga ada handuk. Ini pasti kita bawa ketika kita traveling ataupun kita menginap ke rumah teman, atau mungkin kita yang jadi mahasiswa atau kerja di Korea juga memastikan di kamar kita sedia handuk untuk mandi. Nah, handuk adalah sugon. Lap, kain lap untuk badan, sugon. Kalau son sugon, handuk kecil untuk ngelap muka atau sapu tangan, sugon. Sedangkan untuk taplak meja ini mungkin akan kita butuhkan agar meja di kamar kita lebih kelihatan cantik dan bersih. Misalkan adalah table chon. Table chon. Tiat e yang i biap l real table, terus jiat a nian chon. Table chon artinya taplak meja. Nah, selanjutnya juga ada taplak meja, ada gorden. Gorden atau yang dalam bahasa Inggris adalah curtain, dalam bahasa Korea disebut curtain. Kiok tiat n curtain, dari serapan korlisnya curtain. Nah, dari sini kita tahu kenapa tidak cukup hanya belajar dari kamus maupun buku, melainkan perlu juga subscribe Easy Korean. Nah, kita lanjut juga ada gorden, dan kita juga pasti perlu tahu apa bahasa Koreanya sandal. Misalkan kita menginap di hotel atau di gisuksa asrama, kita pengen kemana-mana biar kaki nggak dingin atau nggak kena debu, pakai sandal. Bahasa Koreanya sandal adalah slipo. Slipo adalah korlis dari slipper. Slipo, siat, real i, biap o. Slipo.
bukan dimaksudkan tidur, melainkan sandal. Nah, selanjutnya juga ada kasur lipat. Bagi teman-teman yang pernah nonton Doraemon, tahu kalau di kamarnya kasur yang dipakai nggak pakai dipan, melainkan kasur lipat, sehingga ruang lebih maksimal. Tidak hanya orang Jepang, orang Korea pun juga masih banyak yang pakai kasur lipat, meskipun mereka ada yang sudah punya rumah sendiri, tinggal di perumahan atau di apartemen, ataupun tinggal di rumah di kampung-kampung di desa, karena menurut mereka itu juga memaksimalkan ruang dan juga membersihkannya praktis dan juga lebih bisa mengurangi debu di kamar. Sedangkan kalau dipan mungkin bagi mereka akan ribet untuk membersihkan debu di sekitarnya. Nah, kasur lipat ini adalah chon chimde. Chomen chimde adalah kasur lipat. Kalau chimde adalah kasur atau bed. Nah, bantal pasti juga bagian dari kasur. Bantal bahasa Koreanya adalah BG. BG is the meaning of pillow. Pillow artinya bantal, rek. Jadi, kalau ke Korea atau lagi nginep sama temen yang dari Korea, kalian mau minta tolong ambilkan bantal atau kamu mau dipinjemi bantal nggak? Kalian tahu kosakatanya, bantal. Nah, selanjutnya ada bantal. Ini yang agak unik di Indonesia, bantal guling. Orang Indo mungkin berbeda dengan orang Amerika. Orang Amerika mungkin nggak semuanya tahu apa itu bantal guling. Kalau orang Indonesia, hampir setiap rumah ada bantal guling. Nah, bantal guling adalah Kanghwa BG. Kanghwa BG artinya bantal guling atau roll pillow. Nah, selanjutnya ada kasur, pasti juga ada spray. Kasur yang pakai dipan pasti pakai spray untuk diganti, entah itu seminggu 2 kali, atau mungkin ada yang anak sultan setiap hari ganti-ganti spray, atau mungkin tinggal di rumah sakit biar bersih, nggak kena virus, pakai spraynya diganti setiap hari. Nah, spray dalam bahasa Korea adalah chimde rinnen. Rinnen dari korlisnya linen. Chimde kasur. Chimde rinnen artinya linennya kasur atau spray. Kita lanjut, juga ada produk yang bagian dari fashion yang dulu mungkin sering digunakan orang-orang agar nggak kepanasan keluar rumah atau nggak kehujanan adalah payung. Payung dalam bahasa Inggris kita sebut umbrella, dalam bahasa Korea kita sebut usan. Usan artinya Korea. Artinya payung dalam bahasa Korea. Sedangkan kalau busan adalah nama kota di Korea. Kalau usagi, nama kelinci untuk bahasa Jepang. Agak-agak mirip, usan. Pengering rambut, mungkin kita juga perlu tahu, bahasa Korea dari pengering rambut adalah heo dryer. Heo dryer artinya hair dryer, pengering rambut. Dan terus juga ada jepit rambut. Dalam bahasa Korea kita sebut mori pin. Mori diartikan rambut atau kepala, pin jepitan. Nah, ada sinonimnya juga dari mori pin adalah hair clip. Hair clip atau hair clip artinya jepit rambut juga. Nah, sisir dalam bahasa Korea kita sebut mori pit. Mori diartikan rambut, di sini pit sisirnya. Nah, berikutnya juga ada pakaian. Kita pasti juga tahu apa bahasa Koreanya? Pakaian dalam. Pakaian dalam bahasa Korea adalah sokot. Siet, o, pacim giok, dan ot, pakaian. O, ingin, o, pacim siet. Sok ot artinya pakaian dalam. Mungkin kita pakai singlet, mungkin kita pakai kaos yang tanpa kerah. Itu juga pakaian dalam. Dan untuk hanbok, pakaian dalamnya juga berlengan panjang. Cuma bedanya mereka tidak ada motif atau putih polos. Untuk celana dalam adalah panty. Mungkin kita juga tahu panty liner juga berhubungan dengan kosakata untuk celana dalam. Panty, biak, dengan pacim nian, diat dengan vokal i. Panty artinya celana dalam. Nah,
Yang terakhir kita juga akan belajar apa itu aksesoris dan juga jas hujan. Aksesoris dalam bahasa Korea disebut jang sin gu, jiet a, tajim niang, sien i, siet i, dengan tajim nian, giok u. Jang sin gu artinya aksesoris. Ya termasuk tadi entah itu anting-anting, kacamata, bando, dan lain sebagainya, jam tangan, gelang, itu juga bagian dari aksesoris. Nah, yang terakhir ada jas hujan. Jas hujan ini dalam bahasa Korea bisa artinya bi, ot. Biap i, bi artinya hujan, o, nieng, o, siet artinya pakaian, ot. Bi, ot, pakaian hujan. Ada juga ubi, yang u, biap i juga artinya jas hujan. Nah, itu dulu pembelajaran Korea kita tentang wiryu, isang, ataupun ot yang artinya baju, pakaian, atau busana. Nah, jangan lupa untuk teman-teman kalau kalian menemukan hal baru, dapat ilmu baru, untuk klik tombol like di bawah ini, joayo, dan pastikan tinggalkan komentar, entah itu tema apa yang bisa kita bahas di episode selanjutnya, tackle Juseo. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe di bawah ini. Mumpung subscribe itu gratis, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk dapat informasi terbaru dari channel Faruk Amsari, dan share ke teman-teman kalian biar semakin banyak yang ikut nimbrung di channel ini. Saya Faruk Amsari, terima kasih banyak. Tasyakur ederim, merci beaucoup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.